Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan mengupas secara tuntas tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Kemudian peranan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit tahun 2022. Ketentuan tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit ini adalah ketentuan yang berdiri atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018. Sebelum tahun 2018, kita mengenal komite ini sebagai Komite Etik Rumah Sakit. Terminologi tersebut bisa kita temukan di dalam Kodersi tahun 2015. Pasca 2018, terminologinya menjadi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Namun di dalam standar akreditasi masih menggunakan kaidah terminologi yang lama, yaitu Komite Etik Rumah Sakit, atau lebih menyebutnya dengan etik rumah sakit. Ketentuan ada di dalam TKRS 12. Dalam TKRS 12, dalam maksud dan tujuannya, pimpinan rumah sakit ini menetapkan kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit untuk menangani masalah etik rumah sakit. Masalah etik rumah sakit itu meliputi finansial, pemasaran, penerimaan pasien, transfer pasien, pemulangan. Ada ketentuan juga masalah etik yang lain, itu adalah berkaitan dengan konflik etik antar profesi dan konflik kepentingan staf rumah sakit yang mungkin bertentangan dengan hak dan kepentingan pasien. Tanggung jawab dari pimpinan rumah sakit ini adalah menciptakan dan mendukung lingkungan dan budaya etik. Nah, dengan cara memastikan pelayanan pasien diberikan dengan menggunakan kaidah norma bisnis, keuangan, etik, dan hukum, serta melindungi pasien dan hak-hak pasien, dan harus menunjukkan teladan perilaku etik bagi stafnya. Kemudian yang kedua, direktur ini menetapkan komite etik rumah sakit untuk menangani masalah dan dilema etik yang meliputi dilema dalam pelayanan klinis dan kegiatan bisnis rumah sakit. Misalkan kegiatan bisnis rumah sakit itu adalah terjadi kelebihan input pada pembayaran tagihan pasien yang harus dikembalikan oleh rumah sakit. Itu adalah salah satu contoh dari dilema etik rumah sakit. Di dalam elemen penilaiannya, TKRS 12 disebutkan direktur rumah sakit menetapkan komite etik rumah sakit. Jadi surveyor mencari surat penetapan komite etik rumah sakit. Yang kedua, komite etik telah menyusun kode etik rumah sakit yang mengacu pada kodersi dan ditetapkan oleh direktur. Jadi surveyor akan mencari surat penetapan tentang kode etik rumah sakit yang mengacu dengan kodersi atau kode etik rumah sakit milik Persi. Yang ketiga, komite etik telah menyusun kerangka kerja pelaporan dan pengelolaan etik serta pedoman pengelolaan kode etik sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan nilai yang dianut. Jadi surveyor akan mencari bukti adanya kerangka kerja pelaporan. Kerangka kerja pelaporan ini disebut dengan alur pelaporan etik. Yang kedua adalah pengelolaan etik rumah sakit. Cara mengelola etik rumah sakit. Yang ketiga adalah pedoman pengelolaan etik rumah sakit. Pada pedoman pengelolaan etik rumah sakit, surveyor akan melihat apakah di dalam pedoman etik sudah sesuai dengan poin 1 sampai dengan poin 12. Jadi itu disebut dengan gramatikalnya dicari oleh surveyor. Kemudian yang keempat, rumah sakit menyediakan sumber daya serta pelatihan kerangka pengelolaan etik rumah sakit bagi praktisi kesehatan dan memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik. Jadi surveyor akan mencari bukti bahwasanya rumah sakit sudah memberikan sumber daya. Sumber daya itu dapat berupa sumber daya SDM, staf yang ditugaskan maksudnya, sumber daya keuangan berarti itu adalah anggaran-anggaran, sumber daya fasilitas itu misalkan fasilitas-fasilitas pelayanan. Kemudian yang kedua, surveyor akan mencari bukti pelatihan tentang kerangka pengelolaan etik. Jadi bukti pelatihan, sertifikat pelatihan, gitu, dalam bentuk laporan pelatihan. Kemudian yang ketiga, surveyor akan melihat apakah
komite etik sudah bekerja. Jadi wujud kerjanya itu adalah kasus etik yang diselesaikan oleh komite etik dan hukum rumah sakit. Nah, yang pertama kita bahas tentang SK. Jadi SK dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit ini ketentuannya mengikuti kaidah yang ada di Permenkes nomor 42 tahun 2018. Susunan Komite Etik dan Hukum ini paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian ketua dan sekretaris merangkap anggota. Ketua tidak menjabat dengan jabatan lain di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pembuatan keputusan kaitan dengan etik dan hukum rumah sakit. Pada rumah sakit yang memiliki etik penelitian, maka dibentuk subkomite etik penelitian di bawahnya komite etik dan hukum rumah sakit. Keanggotaan dari komite etik dan hukum ini berdasarkan rekomendasi. Yang pertama itu adalah tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, serta unsur yang membidangi mutu dan keselamatan pasien, ini diusulkan oleh masing-masing komite, yaitu komite medik, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, dan komite mutu. Kemudian unsur administrasi umum dan keuangan, kemudian pengelola pelayanan hukum dan pengelola SDM ini diusulkan oleh pimpinan unit pengelola SDM. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur dari luar rumah sakit, ada unsur tokoh masyarakat begitu. Ini sesuai dengan kebutuhan. Masa kerja keanggotaan Komite Etik dan Hukum ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan masa kerja di rumah sakit. Nah, syarat untuk menjadi anggota Komite Etik dan Hukum yang harus dipenuhi adalah pertama, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki pengetahuan, pengalaman di bidang etik dan hukum, jadi pernah mengikuti pelatihan, atau mereka-mereka yang memang bergelut dengan etik dan hukum, misalkan itu adalah dokter spesialis forensik mediko legal. Kemudian yang keempat adalah mengikuti pelatihan etik dan hukum rumah sakit. Yang kelima, bersedia menjadi komite etik dan hukum. Yang keenam, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah etik, hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Kemudian persyaratan dari poin 1 sampai 6, apabila belum dipenuhi, maka akan dipenuhi paling lambat 1 tahun setelah diangkat menjadi anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Jadi itu adalah sekilas penjelasan singkat tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Video ini kami buat menjadi 2 seri video karena memang waktunya terlalu panjang. Semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian di dalam mempersiapkan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.